Start recording. Halo teman-teman semua. Kali ini kita bakal menginstal tools-tools yang diperlukan buat ngoding Clojure. Oke. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menginstal Leiningen terlebih dahulu. Leiningen. Nah, Leiningen ini apa? Leiningen ini sebetulnya adalah sebuah istilahnya kayak package manager, atau yaitu semacam istilahnya semacam alat gitu ya, yang dia bisa membungkus software Clojure sama Javanya. Wait, ntar. Tapi kok butuh Java? Gunanya buat apa? Nah, sebetulnya Clojure itu pada prinsipnya dia sama kayak Java. Dia dikompil jadi bytecode, Java bytecode yang bentuknya kelas. Jadi file.jlj itu dia dikompil ya. Jadi dia dikompil ke Java bytecode yang bentuk filenya itu .class. Habis itu dia dijalankan di Java virtual machine. Jadi di komputer kita harus ada Java virtual machine dulu supaya kita bisa menjalankan program Clojure-nya. Nah, untungnya ada tools yang namanya Leiningen. Jadi dia bisa menginstal semuanya termasuk JVM itu di komputernya. Nah, cara menginstalnya gimana? Nah, kalau kita mau menginstal Leiningen, ini saya pakai WSL ya, atau Windows Subsystem for Linux. Kenapa? Supaya caranya sama semua. Jadi teman-teman yang bisa pakai Linux atau pakai Mac bisa mengikuti cara ini. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak pakai WSL, teman-teman bisa coba cari ya nanti saya cantumin linknya di deskripsi ya, nanti cara install di Windows tapi dia nggak pakai WSL. Atau mungkin teman-teman pengen coba install WSL aja dulu dan belajar gimana cara makainya. Oke, nah yang pertama kita harus menginstal Leiningen terlebih dahulu. Untuk menginstalnya kita bisa mengetik sudo apt-get install Leiningen. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Masukin passwordnya. Nah, jadi dia lagi proses untuk menginstal Leiningen, teman-teman. Ya, kita tunggu aja. Oke, Leiningennya sudah selesai. Kita ls di sini. Nah, terus kita clear. Nah, untuk membuat project Clojure, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita bikin folder dulu. Jadi kita buat mkdir, misal namanya tutorial gini ya, tutorial. Nah, habis itu kita masuk ke direktorinya. Nah, setelah masuk direktorinya, kita bisa mengetik line new. Nah, nama projectnya apa? Katakanlah project 1 gini ya, atau project tutorial gini aja ya. Oh, project 1 aja ya, biar singkat. Nah, jadi lagi bikin project Leiningen. Nah, sudah selesai, kita ls untuk mengeluarkan semua direktorinya. Nah, sudah ada di situ project 1, kita masuk ke project 1. Kita buka VS Code.
ini jadi dia istilahnya dia buka VS Code, dia lagi meload projectnya, kita tunggu aja dulu. Nah, oke, sekarang projectnya kita sudah masuk ke projectnya, sudah masih belum 100% ya, walaupun ini masih ngeload. Nah, ya sudah. Kalau teman-teman mau ngoding di sini src/project1 di file core.clj. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang sudah bisa ngoding Clojure? Belum. Ya belum. Kita harus install dulu ekstensi VS Code namanya Calva. Calva ini berguna kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan fitur yang namanya REPL atau Read Eval Print Loop. REPL ini sangat membantu kalau misalkan teman-teman mau ngoding pakai bahasa pemrograman Clojure. Jadi kita install dulu Calva-nya di sini, masuk ke extension di VS Code, lalu kita ketikkan di sini Calva. Nah, di sini kita klik yang ini ya teman-teman ya. Kita klik yang ini, lalu kita klik install di sini. Nah, jadi dia lagi proses menginstal. Oh iya, waktu teman-teman menginstal Leiningen dan Calva, pastikan komputernya teman-teman terhubung ke internet. Soalnya kalau tidak terhubung ke internet, dia tidak bisa. Jadi pada prinsipnya dia itu narik file dari internet. Jadi dia lagi proses install. Main lama banget ya. Agak lambat soalnya. Oke, sudah selesai ya, sudah terinstall. Nah, kalau Calva-nya sudah keinstall kayak gini, kita kembali ke directory proyeknya. Nah, masuk ke file core.clj. Habis itu kita buka terminalnya. Nah, ketika kita masuk ke file core.clj dan Calva-nya sudah terinstall, otomatis Calva-nya sudah mendeteksi kalau misalkan yang dibuka itu file Clojure. Nah, cuman apakah habis ini kita bisa ngoding? Belum. Belum ya teman-teman ya. Kita harus buka dulu REPL-nya. Kita harus buka REPL-nya. Untuk membuka REPL, kita klik di sini view, lalu klik command palette, atau teman-teman bisa ngetik Ctrl Shift P. Nah, di sini terus kita ketik check in. Nah, ini yang atas sendiri, Calva Start a Project REPL and Connect. Diklik yang atas sendiri ya teman-teman ya. Ini kita klik. Nah, karena tadi kita menggunakan Leiningen, maka kita klik yang Leiningen. Dia lagi proses, dia lagi meluncurkan REPL-nya. Nah, sudah REPL-nya sudah jalan. Kita tunggu sebentar.
harus di restart dulu ya buat nge-apply. Jadi VS Code nya harus kita restart dulu. Kita tunggu aja teman-teman ya. Dia masih nge-restart VS Code nya. Ini sudah kebuka lagi. Nah, habis kita aktifkan dulu REPL-nya. Kita masuk command palette lagi. Sini kita start a project REPL. Habis itu nah, kita pilih Leiningen. Nah, ini REPL-nya sudah jalan teman-teman. Nah,
ketika teman-teman REPL-nya sudah jalan, otomatis kita bisa menjalankan kode closure di REPL-nya ini. Ini tidak usah kita pedulikan dulu, yang kita pedulikan yang sebelah kanan ini aja dulu. Jadi kita akan di awal-awal nanti kita akan menjalankan kode di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini kalau misalkan teman-teman mau bikin project yang gede banget dan kodenya istilahnya disimpan gitu ya, berbaris-baris gitu, banyak gitu. Jadi kita bikin file core.clj, nanti filenya dieksekusi di sini. Cuman kalau misalkan teman-teman mau bikin kode yang cuma satu baris saja, teman-teman tinggal ketik di sini aja. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita sekarang coba pakai REPL-nya. Yang pertama kali biasanya kalau misalkan belajar bahasa pemrograman, kan kita bikin istilahnya kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Nah, closure ini agak sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Kalau di bahasa pemrograman lain kan biasanya 2 dikali 3 gini ya. Ini ya. Nah, gitu. Cuma kalau di closure caranya agak beda. Lihat, dia nggak bisa jalan secara normal kan, hasilnya nggak bener kan. Kenapa? Karena di closure ya udah mikirnya kita kayak Excel aja. Misal kita ngerjain Excel gitu ya, misal kita mau sum 2 kolom, kolom A sama kolom B. Data dari 2 kolom itu kita sum, kita jumlahkan. Inputnya 2 data dari kolom itu, outputnya adalah jumlah dari data 2 kolom itu. Ya udah, kita ketikkan seperti ini. Kita kasih kurung buka gini sama kurung tutup. Lalu operatornya apa? Misal kita mau menjumlahkan gini ya. Nah, habis itu data inputnya apa? Kalau 2 sama 3, kita kan mau menjumlahkan angka 2 dan 3. Ya udah, kita ketik di sini ya. Habis penjumlahan plus gini, spasi angka yang 1, spasi lagi angka 2. Kalau sudah selesai, kita enter. Nah, hasilnya 5. Perkalian juga sama. Kita buat kurung, kita kalikan, misal berapa? 2 kali 6. Terus kita enter. Hasilnya 12. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau misalkan 2 ditambah 3 dikali 2 tambah 3, ngerjainnya gimana? Ayo. Nah, di closure ya, itu tergantung sama apa operasi yang mau kita lakukan terlebih dahulu. Misal 2 tambah 3 dikali 2 tambah 3. Ya udah, kita buat kurung, terus kita kalikan, buat kurung lagi di dalamnya, kita jumlahkan 2 sama 3, lalu kita buat kurung lagi, kita jumlahkan lagi 2 sama 3. 2 tambah 3 kan hasilnya 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, konsep semacam ini ya, ini dinamakan as expression. Dan ini namanya form. Nah, as expression itu dia dikenal di bahasa pemrograman keluarga Lisp yang dulu diciptakan oleh John Carty dulu ya. Jadi ini namanya as expression. Oke, sekarang sudah paham ya, sudah paham. Selamat, teman-teman sudah berhasil menginstal Leiningen dan Calva dan sudah bisa ngoding menggunakan bahasa pemrograman Clojure. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau misalkan teman-teman suka dan teman-teman merasa terbantu. Sampai di video selanjutnya kita bakal ngoding Clojure dan mengenal konsep-konsep dasar yaitu tipe data di Clojure. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.